Salam untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Abimanyu dari PT Arisma Data Setia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran tata cara melakukan proses pengeprintan dengan mesin cetak 3 dimensi dengan mekanisme kerja FDM atau yang FFF. Tentunya pada kesempatan ini saya akan menggunakan mesin 3D printer merek Ultimaker. Oke, jadi untuk kita masuk ke dalam proses pengeprintan, pertama adalah kita harus siapkan desain model 3D-nya terlebih dahulu. Jadi seperti di sini, saya sudah menyiapkan desain model 3D-nya yang bisa dibuat di aplikasi apapun. Nah, di sini saya menggunakan softwarenya adalah SolidWorks. Jadi setelah disiapkan filenya, kita harus melakukan save as ke dalam ekstensi format STL atau ke yang 3MF. Nah, kedua format ini bisa digunakan untuk nanti diteruskan ke dalam software slicingnya atau software dari 3D printernya. Oke, lalu setelah di save, kita bisa langsung masuk ke dalam software 3D printernya. Di sini dari Ultimaker, saya menggunakan software Cura, dimana dari software Cura ini kita tinggal open untuk filenya. Oke, dan di sini bisa kita lihat dia langsung masuk ke dalam area build volume dari 3D printernya ini. Oke, dan di sini sebelum melakukan proses pengeprintan, tentunya kita harus setting terlebih dahulu. Jadi yang pertama dan yang utama adalah kita setting untuk menentukan printer yang kita gunakan. Jadi sini kita bisa add printer apabila printer kita yang di dalam network LAN kita, atau kita juga bisa insert untuk non network printer. Jadi di sini kita pilih untuk seri printernya. Oke, jadi di sini saya menggunakan printer tipe Ultimaker S5. Dan setelah kita melakukan penentuan untuk printernya, selanjutnya adalah kita menentukan material yang akan kita gunakan untuk proses printnya ini. Jadi untuk Ultimaker S5 ini karena memiliki sistem dual nozzle, jadi saya bisa langsung menginsert dua jenis material. Jadi yang pertama ini adalah material untuk desain intinya, bentukan intinya. Dan yang kedua ini adalah untuk material supportnya. Dan dari kedua nozzle ini, setelah disetting material, bisa kita setting untuk penggunaan print core atau tipe nozzle-nya. Lalu setelah kita setting untuk jenis materialnya, selanjutnya adalah masuk ke dalam settingan printingnya. Jadi untuk settingan inti dari settingan printing adalah kita menentukan untuk ketebalan layernya. Lalu nanti ini infill isian dari partnya. Dan juga untuk supportnya dan adhesion untuk alas printnya ini bisa kita setting juga. Oke, dan di sini saya bisa setting untuk layer height-nya di kelas yang 0,1 mm dengan infill-nya 0%. Karena memang di partnya ini saya ingin bikin full solid untuk di desain intinya. Jadi di dalamnya tidak berongga. Kecuali infill-nya ini mau diisi, maka nanti di bagian dalam inti desainnya ini akan berongga.
Dan di sini untuk supportnya saya menggunakan extruder 2 dengan tipe material support itu PVA. Jadi ini untuk material support yang akan larut ke dalam air. Setelah itu kita tinggal lakukan proses slicing untuk melihat kurang lebih preview atau gambaran bagaimana nanti proses pencetakan 3 dimensinya. Oke, jadi proses slicingnya sudah selesai. Jadi lumayan memakan waktu beberapa menit, lumayan cukup lama. Jadi setelah proses slicing selesai, jadi nanti akan muncul notifikasi untuk kurang lebih waktu pembuatannya. Ini menghabiskan waktu 1 hari 22 jam dan 12 menit dengan detail keterangan seperti ini. Dan juga untuk berat total material yang digunakan seperti ini, dan juga panjang dari filamen yang akan dipergunakan kurang lebih seperti ini. Jadi detailnya semuanya ada di information ini. Jadi setelah kita melakukan proses slicing, maka kita bisa melihat untuk previewing layernya. Jadi di sini untuk melihat kurang lebih estimasi pembentukan atau pembuatan dari 3D-nya ini. Oke, nah di sini bisa kita lihat untuk yang ungu adalah warna dari material support dan yang kuning adalah dari material inti. Dan di sini pun bisa kita lihat untuk layer demi layernya sepanjang proses pembuatannya. Dan apabila ingin kita lihat untuk mekanisme pengerjaannya, di bagian bawah sini bisa kita tekan tombol play untuk kita dapat bisa melihat proses pengekstrudan dengan nozzle-nya ini. Oke, jadi kalau sudah dilihat untuk previewnya dan sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa diteruskan untuk dilanjutkan filenya ini ke dalam 3D printernya. Jadi ya bisa kita teruskan untuk ke 3D printernya. Jadi bisa kita save dengan ekstensi file G-code 3MF, atau kalau memang menggunakan Ultimaker bisa menggunakan Ultimaker format package. Jadi bisa kita save. Oke, dan selanjutnya bisa langsung kita masukkan ke dalam printernya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil pencetakannya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ini hasil dari tadi kita pembuatannya dengan material inti yang pertama PLA dan material supportnya PVA. Jadi ya di sini bisa kita lihat dengan 3D printer kita dapat mencetak bentukan desain yang geometrinya lumayan rumit tingkatannya dalam sekali proses pencetakan. Dan mekanisme kerjanya pun di sini bisa langsung kita lihat. Jadi semua bagiannya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkannya.
Oke, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi yang lainnya.